Untuk acara yang ketiga, seminar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Lora Nasir, kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mentak semangat tak sah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para asatid, wal asatidah, dan juga para rekan-rekan Syabul Murabi dan juga guru istiqra yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dan bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Selamat malam. Khususnya buat kamu-kamu yang jarang diucapin selamat malam. Gimana puasanya, lancar ya? Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita semoga semakin jaya, semakin lancar nanti sampai hari raya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita bahas ke hal-hal yang kayaknya penasaran dari tadi. Literasi apa literasi katanya? Literasi apa? Literasi itu terasi 1 liter? Bukan ya? Apa bedanya terasi sama literasi? Jadi beda terasi sama literasi ya. Jadi terasi itu tidak seperti terasi yang membuat makanan itu jadi sedap. Literasi tidak membuat makanan jadi sedap, tapi membuat pikiranmu jadi sedap. Sini ada tinggal Anda perhatikan slide-slide berikut yang akan kami tayangkan. Ya. Sudah disediakan oleh panitia. Mikrofon. Baik, kita slide yang pertama dulu. Iya. Pertanyaannya dari tadi, apa itu literasi katanya? Apa itu literasi? Nah, literasi atau kemelekan adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jadi literasi itu nama lain dari kemelekan. Tahu kemelekan? Tidak tahu. Jadi melek itu dalam bahasa Indonesia punya 3 arti. Ada melek itu artinya tidak merem, gini. Itu melek namanya. Ada juga yang berarti melek itu artinya paham, mengerti ya. Jadi itu kemelekan itu mengerti. Jadi literasi itu mengerti. Mengerti pada apa? Mengerti akan berbagai hal. Misalkan Anda mengerti dalam fikih, maka itu namanya literasi fikih. Terserah. Cuma ya karena literasi itu kemelekan, maka hubungannya sangat erat dengan membaca dan menulis. Jadi Anda ingin pemahamannya tinggi, ingin mengerti akan banyak hal, tentunya Anda harus banyak membaca dan juga menulis. Kalau Anda mau mengerti dalam berbagai hal, itu namanya literasi. Makanya literasi itu banyak. Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis.
Pokoknya apapun yang membuat pemahaman Anda makin tinggi, itu juga masuk literasi. Anda lihat video ceramah sehingga pemahaman Anda makin meningkat, itu juga literasi namanya. Cuma akhir-akhir ini literasi memang lebih mengarah pada membaca dan menulis. Seperti itu. Jadi literasi itu ya ketika pemahaman Anda semakin meningkat, dengan cara apa? Salah satunya dengan cara membaca dan menulis. Itu pengertian singkat tentang literasi. Seperti itu. Makanya memang dulu literasi itu diarahkan pada orang yang memang bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Karena dulu banyak orang tidak bisa baca tulis memang. Jadi orang yang bisa baca tulis itu dikatakan orang yang literat, orang yang bisa literasi. Tapi sekarang literasi sudah makin pemaknaannya makin luas, bukan hanya orang yang bisa baca tulis, tapi orang yang paham dan mengerti akan banyak hal. Makanya kata Bimra tadi ya, Anda diharuskan untuk untuk mengembangkan literasi ya, karena literasi itu dapat membantu meningkatkan pemahaman sampean dalam hal apapun. Paham ya? Bisa dimengerti dikit-dikit ya? Ya. Jadi itu literasi, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jadi ketika sampean banyak baca, banyak nulis, banyak membaca dan menulis, maka kemampuan berbahasa Anda akan makin tinggi. Jadi tidak ada kata-kata sampean baca launching jadi lonceng, enggak. Lonceng jadi bel benira. Launching itu artinya peluncuran, artinya pembukaan peresmian istiqra seperti itu. Launching itu namanya launching, bukan lonceng. Itu pentingnya literasi. Selanjutnya itu sedikit gambaran sedikit tentang literasi. Selanjutnya mengapa literasi itu penting? Buat apa sih literasi? Buat apa sih kita bisa baca ini? Bisa buat apa? Kan gitu pertanyaan. Satu adalah akses informasi. Apa maksudnya? Ketika Anda banyak baca, ya otomatis akses bagi informasi, sampai mendapatkan informasi semakin banyak. Sampai makin banyak baca ya sampai makin pintar. Iya kan? Kalau sampai tidak baca apa-apa ya gimana mau bisa pintar? Jadi ketika literasinya makin tinggi, maka Anda mendapat informasi semakin banyak. Ketika Anda mendapat akses informasinya semakin banyak, otomatis Anda semakin pintar, seperti itu. Terus yang kedua adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya peningkatan. Ketika Anda banyak baca banyak hal, Anda makin banyak tahu akan sesuatu, dan itu namanya memberdayakan sampean, meningkatkan level sampean. Ya kan? Anda tidak tahu ini jadi tahu ini. Nah, itu namanya pemberdayaan, meningkatkan. Ya. Maka itulah pentingnya literasi. Ketika Anda literasinya makin tinggi, pemahaman Anda akan hal sesuatu itu makin tinggi, maka itu memberdayakan namanya. Ya kan? Ketika semua orang dayanya tinggi, pemberdayaannya makin tinggi, maka sumber daya manusia di daerah itu akan tinggi. Atau sumber daya manusia SDM. Ketika sumber daya manusianya makin tinggi, ya otomatis lingkungan di situ makin sejahtera. Apa orang atau pintar, ya kan? Orang-orang barat sekarang kan mereka bisa maju, kenapa? Ya orangnya pintar-pintar, sumber dayanya maju, SDM-nya maju, ya kan? Kalau sampai mau maju juga, ya sumber daya manusianya juga ditingkatkan juga. Salah satunya adalah dengan literasi. Seperti itu. Makanya kan orang-orang barat sekarang maju ya karena SDM-nya mereka tinggi.
salah satu Anda ekonomi sebuah negara ingin maju, ya SDM-nya, sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan. Bentar tidak akan maju, ya kan? Itu. Yang ketiga partisipasi di masyarakat. Kata Pak Wimbre tadi, gimana sampai mau tahu-tahu isu-isu yang sekarang berada di masyarakat, isu-isu seperti 271 T tadi, ya. Gimana sampai mau tahu itu kalau sampai tidak membaca, ya kan? Tidak membaca. Gimana sampai mau tahu isu-isu politik seperti itu dengan tanpa membaca. Makanya literasi itu sangat penting agar sampean bisa juga berpartisipasi di masyarakat dan juga bangsa dan negara. Seperti yang keempat, pengembangan ekonomi. Makanya kan salah satu cita-citanya Bapak Presiden kita kan Indonesia Emas 2045. Ya, bukan Indonesia emas, Indonesia cemas 2045 kan. Nah, salah satunya kan harus ekonominya maju, ya kan? Salah satu cara ekonomi di sebuah negara bisa maju adalah dengan memajukan SDM, sumber daya masyarakat. Sumber daya masyarakat itu maksudnya gimana? Orangnya terbentar kan? Bisa ke Beria, ya kan? Itu sumber daya masyarakat maksudnya. Masyarakatnya itu punya daya. Percuma daerah mau maju mana orangnya belum kepi, tak bisa maju kan? Makanya harus SDM-nya harus maju. Caranya dengan apa? Dengan literasi. Seperti itu. Makanya Cina itu kalau mereka mau maju, mereka tidak pas bangun IKN kalau mau maju. Bukan malah bangun ibu kota di Kalimantan mau maju. Gimana? Mereka investasi besar-besaran untuk pendidikan. Orangnya Pak kuliah mendumang, Pak kuliah desa, biayain Pak kuliah dana. Saya enggak bayar apa tapi. Aku bayar telepon, aku bayar ria, aku bayar robot, aku bayar ria, aku bayar mobil listrik. Ya kan? Sumber daya masyarakatnya itu ditinggikan. Akhirnya mereka maju beneran. Ya kan? Kalau misalkan cuma bangun ibu kota aja, infrastrukturnya dimajukan, bangun kereta ria, dan orang tak tahu aku bayar apa. Kun karo tangan koi, ya kan? Tak bisa aku beli TV, seperti itu. Jadi dengan literasi itu ekonomi bisa berkembang. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Jadi kalau orang sudah literasinya maju, ya mereka banyak akalnya, ya kan? Mereka paham ini, ya mereka banyak akalnya, banyak inovasi. Inovasi itu hal-hal baru, ya kan? Dan juga mendorong kreativitas, ya kan ini salah satu penyebabnya ekonomi bisa maju. Orangnya kreatif, bisa bikin ini, sehingga bisa dijual. Ekonominya jadi maju. Itu beberapa alasan mengapa literasi itu. Dan mungkin sedikit cerita. Sampai tahu dinasti Islam terakhir. Gak tahu. Dinasti Turki Utsmani itu kerajaan Islam terakhir yang berada di muka bumi, di Turki Utsmani. Dia bubar pada tahun 1924. Ya kan? Dia Turki Utsmani ini pada hampir runtuhnya kan? Udah lemah banget, mau runtuh, ya kan? Mau runtuh. Sultan terakhir pada itu namanya Sultan Abdul Hamid II. Dia pikir kok bisa Turki Utsmani ini kok lemah banget sekarang, karena dulu sempat jaya selama 6 abad lamanya.
Ya kan? Tahu Sultan Muhammad Al-Fatih? Tidak tahu? Tahu apa dia? Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sultan termuda, umurnya 21 tahun, bisa mendobrak tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel ini tembok terkuat yang ada pada zamannya. Tidak ada yang bisa yang nembus. Cuma dia Sultan Muhammad Al-Fatih, umurnya 21 tahun. Dia salah satu sultan pada kerajaan dinasti Turki Utsmani. Tapi pada akhir-akhir kekuasaannya dinasti Turki Utsmani ini bukan hampir, tapi runtuh beneran, bubar beneran. Kenapa? Karena semakin turun, Eropa semakin maju, Barat semakin maju, makin pintar mereka, sedangkan Turki Utsmani makin melemah. Dipelajari sama Sultan Abdul Hamid, kok bisa gini? Kok bisa gini Turki Utsmani, wong dulu jaya-jaya kok sekarang malah makin lemah gimana? Dipelajari karena akhirnya Sultan Abdul Hamid ini mengutus muda-mudanya, generasi muda di Turki pada saat itu untuk belajar ke Eropa. Ya kan gitu seharusnya teman-teman. Kalau negara mau maju, ya pendidikannya dimajukan. Orangnya dikuliahin keluar kayak Cina. Sama Sultan Abdul Hamid juga. Generasi mudanya pada saat itu dikuliahkan ke Eropa untuk belajar biar maju. Namun yang terjadi ketika mereka balik ke Turki lagi, ternyata generasi muda yang telah belajar di luar tersebut malah fanatis ke Eropa. Artinya mereka sosok barat lah, bukan malah memperjuangkan dinasti Turki Utsmani, maka mereka malah bersekongkol untuk meruntuhkan dinasti Turki Utsmani. Ya kan? Mereka terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Ya kan? Seperti itu. Bukan malah mempertahankan keislamannya, mereka malah terpengaruh dengan dunia barat akibat mereka belajar. Akhirnya mereka sepakat untuk meruntuhkan dinasti Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani bubar pada tahun 1924, 2 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, itu contoh orang-orang yang belajar, faham, tapi mereka meninggalkan jati diri mereka. Sampeyan perkuat literasinya, kata Pak Mimbre tadi, sampean harus banyak belajar, banyak baca, banyak ini, tapi jangan lupa, jangan ketinggalan jati dirinya jangan dilupakan, jati diri al-ihsaninya itu jangan dilupakan. Ya, silakan pelajari ini, baca buku yang banyak, tapi jati diri jangan lupa. Jati diri bahwa sampean merupakan santri al-ihsan itu jangan pernah dilupakan. Seperti itu. Karena kalau lupa, ya apa yang Anda pelajari ya malah itu bisa merusak diri Anda sendiri. Makanya harus punya jati diri Anda di al-ihsan ini jangan pernah dilupakan. Pegang teguh itu jati diri sampean. Karena orang yang tidak punya jati diri ya madem mana orang mana. Candro ada dia kan orang. Karena dia tidak punya jati diri. Anda harus punya jati diri. Jadi informasi apa yang Anda terima Anda pilih. Jangan semuanya macarian candi ya langsung menerima. Baca yang banyak, tapi jangan lupa jati diri Anda sendiri. Itu pentingnya literasi. Terus karena seperti saya bilang tadi bahwa literasi itu tidak hanya bicara tentang baca tulis, tapi Anda semakin tinggi pemahaman sampean, itu namanya literasi juga. Nah sekarang selanjutnya, karena literasi itu hubungannya erat sekali dengan baca tulis,
Berikut ada beberapa apa ya, semacam tutorial dikit-dikit untuk kepenulisan. Tapi literasi bukan hanya tulis menulis ya, tapi ada beberapa tutorial tulis menulis yang akan kami tayangkan di slide selanjutnya. Nih, 5 tahap pembuatan tulisan atau artikel. 5 tahap pembuatan tulisan artikel. Apa tahap-tahapannya? Jadi 1. Dapatkan ide. 2. Bikin outline. 3. Tulis konten. 4. Editing. 5. Publish konten. Apa itu semuanya? Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yang tadi, dapatkan ide. Dapatkan ide dari mana? 1. Bisa dari pengalaman pribadi. Anda mengalami hal apapun terus Anda tulis, nah itu bisa jadi artikel. 2. Pertanyaan orang lain. Misalkan ada orang tanya sampai ini hukumnya gimana, ini hukum fikihnya gimana, hukumnya mencuri di bulan puasa gimana? Oh, tidak apa-apa misalkan. Kalau. Nah, itu bisa dijadikan sebuah artikel. 3. Keahlian atau keseharian kita. Sampai menekuni dalam bidang apa misalnya? Oh, saya bidangnya fikih, usul fikih. Kemarin saya nulis tentang teka-teki fikih, kalau ada yang baca. Terus kalau misalkan kamu bidangnya dalam ini pertanian atau ekonomi, itu bisa dari keahlian sehari-hari, ya kan? Itu masalah idenya. Terserah, bisa sampai dapat dari hal apapun. Pengalaman pribadi, bisa jadi pertanyaan orang lain, atau keahlian atau keseharian kita. Selanjutnya adalah bikin outline. Apa outline itu, kenapa? Apa outline? Nah, isinya outline itu poin-poin utama artikel. Artinya apa yang mau Anda sampaikan dalam artikel sampean? Bahwa ini gimana, apa itu? Tulis dulu apa yang mau sampaikan. Oh, kok bikin anoria boleh, Aria boleh Pak. Tulis dulu itu. Terus kerangka artikelnya. Artinya arek susunan dalam ada kalau sebenarnya. Itu tulis dulu aja dulu. Maksudnya jangan langsung nulis artikel lah. Buat nulis langsung, kalau sampai langsung nulis artikelnya deki artikelnya tak akan mengarah demam, ya kan? Bikin poin-poinnya dulu apa yang ingin Anda sampaikan dulu apa, terus susunannya mau gimana nanti, kerangka artikelnya mau digimanain, terus caranya bikin poin-poin utama itu gimana, kembangkan tema besar menjadi topik-topik yang lebih spesifik. Kayak misalkan Anda tadi mau temanya tentang apa? Tentang fikih lah. Nah, dari tema besar fikih ini Anda pikir lagi jadi poin-poin masalah-masalah kecil apa aja. Misalkan dalam fikih itu ternyata ada bab taharah. Nah, ini topik-topik lebih spesifik namanya, lebih tertentu, lebih khusus. Nah, kembangkan tema besar tadi menjadi topik dalam fikih itu ada taharah, ada ternyata wasailut taharah itu ada 5, ada ini. Nah, kembangkan jadi lebih kecil kayak tadi. Terus ubah poin-poin tadi jadi kerangka artikel. Setelah kamu nemu poin-poin spesifik kayak tadi, topik-topik kecil-kecil kayak tadi, susun bahas. Ini mau diarahkan kemana ini? Wasailut taharah itu gini. Ternyata kalau gitu gini ya. Itu namanya bikin outline. Jadi bukan langsung bikin ke artikelnya. Kalau sampai langsung nulis plek ke artikelnya nanti gak ketemu mau ngarah kemana ini. Ada bahasa apa? Ini temu di Padena. Itu cara bikin outline. Selanjutnya adalah tulis artikelnya. Yang mentara les kuberti. Tulis artikelnya. Kembangkan poin di outline menjadi paragraf.
Jadi poin-poin apa yang tadi itu tulis jadi paragraf per paragraf, mulai nulis paragraf dulu poin-poin tadi itu tulis dulu sampai selesai. Gimana cara menulis paragraf awal? Nah, ini salah satunya. Salah satu caranya ini. Banyak caranya, terserah Anda. Gimana nulis paragraf awalnya gimana? Tapi salah satunya bisa gunakan pertanyaan. Bisa gunakan pertanyaan atau gunakan fakta yang menarik. Misalkan Anda mau nulis tentang literasi. Oh, ternyata literasi itu pertama kali berkembang pada Renaissance Eropa misalnya. Saat itu orang pertama kali baru menemukan mesin cetak, sehingga semua orang bisa menulis dengan kertas. Itu fakta menarik, seperti itu. Atau gunakan dialog. Ya, misalkan suatu hari Siti sedang bekerja dengan orang tuanya, misalnya. Dia berkata pada ibunya, "Bu, gimana Bu?" Itu namanya dialog. Terserah Anda bisa menggunakan hal apapun untuk menulis paragraf awal, tapi salah satunya yang menarik bisa dengan yang tiga ini. Itu tulis artikelnya, tulis sampai selesai. Setelah artikelnya Anda selesai tulis, selanjutnya adalah editing. Editing ini bukan jadi desain sampean, benih. Nggak usah pakai Photoshop, enggak. Editing ini kamu tulis apa ya? Editing itu adalah periksa ada typo apa enggak. Tahu typo? Typo itu salah ketik, ya kan? Genangan jadi kenangan, nah, salah, kan salah itu. Atau misalkan apa lagi? Iya, lonceng. Itu namanya typo, artinya ada salah ketik atau enggak, seperti itu. Terus periksa fakta dan data di artikel. Kalau misalkan Anda bukanya pakai tadi fakta menarik, faktanya udah benar apa enggak? Cabai-cabai. Makanya itu dikatakan fakta karena itu memang real, memang nyata. Fakta itu nyata. Tidak boleh kamu buat-buat fakta sendiri. Makanya periksa fakta dan data di artikel Anda, apa benar sudah, apa benar atau tidak. Kayak misalkan kamu buka artikelnya pakai fakta tentang literasi, misalkan bahwa Indonesia itu merupakan peringkat ke 60 dalam literasi dari 61 negara. Jadi kita itu peringkat ke 60, tapi dari 61 negara. Jadi peringkat 2 tingkat literasinya, tingkat baca tulisnya di Indonesia. Terus yang ketiga, periksa kalimat udah enak apa enggak. Ini kalau pakai ini apa enggak. Ini yang mananya udah berapa kali. Ya kan banyak yang mana ini ya. Kan kadang orang awal-awal banyak yang mananya itu. Jangan kebanyakan banyak yang mana. Maka itu periksa kalimatnya enak apa enggak. Nah, Anda bisa memeriksa kalimatnya enak apa enggak, salah satunya adalah dengan sering membaca. Anda sering membaca itu bisa meningkatkan skill tulis Anda. Makanya di samping Anda sering nulis, yang sering baca juga. Kalau orang bacanya masih dikit itu kelihatan tulisannya. 4. Periksa struktur artikel sudah oke apa belum. Sudah oke apa enggak, ini susunannya gini apa ini. Sudah oke apa belum. Tipsnya, gunakan kalimat yang relatif singkat, jangan terlalu panjang. Cek terlalu banyak yang mana. Jangan terlalu panjang. Gunakan tempat atau tanda baca dengan baik. Oke. Kalau titik sampai di mana, koma taruh di mana, itu taruh yang benar. Nah, itu untuk yang seperti itu agak panjang sebenarnya. Bisa nanti sampai sharing-sharing sama kru-kru Istiqra lah, ya kan, sama Bang Gani, Bang Hasim ini keren-keren ya, seperti itu. Jadi jangan periksa kalimat-kalimatnya ya, jangan ada buah pakai uwe lagi, buah, jangan buah gak pakai uwe.
Kalau tapi jangan tepi, ya beri bibit doi, jangan, atau gak pakai gika doi. Itu namanya kalimatnya belum tepat. Seperti itu. Acara mau benar kalimatnya tepat enggak? Ya sering-sering baca buku, banyak-banyak baca buku. Ada yang suka baca buku? Bukan novel ya. Saya dengar kabar bahwa anak-anak banyak baca buku novel. Bagus baca buku novel. Ya, tidak terlalu bagus juga sih. Tapi kalau Anda mau skill nulisnya mau berkembang, literasinya mau berkembang, ya usahakan jangan baca novel, baca buku-buku yang memang ditulis oleh penulis-penulis yang kelas atas, kayak Habib Ja'far atau Habib Ja'far. Ya bukan Habib Hussein bin Ja'far. Nah itu dia penulis keren juga, seperti Halimah Al-Idrus. Nah, itu penulis-penulis papan atas ya. Kalau Anda baca ya, skill tulis dan literasi Anda pasti akan meningkat. Tapi kalau Anda baca novel top, ya style tulisannya ya style novel aja, style cerita, style gitu. Nah, novel itu kan stylenya beda dengan buku-buku biasa. Terus ya, selanjutnya setelah editingnya selesai, yang terakhir adalah publish konten. Publish itu disebarin, dikasih ke Chris Tikro, ya kan? Itu namanya publish. Karena kalau gak dipublish, gimana orang mau baca tulisan sampean kan? Ya kan? Makanya harus dipublish. Makanya kalau sampean ada apa tulisan-tulisan, kirim ke kru Istiqro biar orang bisa baca. Apa tulisan tidak dibaca kan salah satu inti utama dari tulisan adalah untuk dibaca orang. Kalau tidak dibaca percuma. Itu publish konten. Nah itu 5 tahapannya, mungkin bisa jadi referensi untuk Anda. Nah semua karya itu bagus. Yang tidak bagus adalah yang tidak mau berkarya. Baik, mungkin cuma itu saja penyampaian dari kami. Mungkin agak lama ya, ada apa-apa ya. Ya, sekian dari kami. Kalau ada maaf kalau ada maaf. Kalau ada salah mohon dimaafin. Kalau nggak ada salah silakan salahin, nggak apa-apa. Hadanallahu wa yakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.